Misteri Museum Satria Mandala. Rahasia di balik dinding sejarah. Malam pertama di museum. Langit Jakarta malam itu mendung. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Di Jalan Gatot Subroto, lampu-lampu jalan berpendar di atas genangan air. Museum Satria Mandala berdiri megah dalam keheningan. Bangunannya kokoh, dengan halaman luas dan deretan kendaraan tempur yang terdiam seperti saksi bisu masa lalu. Dimas tiba di museum sekitar pukul 9 malam. Petugas keamanan, Pak Rudi, pria berusia 50-an, menyambutnya di pos depan. Sudah malam, Nak. Biasanya wartawan datang siang. Mau nginep di sini? Tanya Pak Rudi sambil menyalakan rokok. Dimas tersenyum tipis. Saya dapat izin liputan malam, Pak, katanya, biar bisa lihat suasana berbeda. Pak Rudi hanya mengangguk. Kalau berani, silakan. Tapi jangan heran kalau ada suara aneh. Museum ini sudah lama berdiri. Dimas menyiapkan kameranya. Ia memulai dari halaman depan yang luas. Deretan tank dan meriam tua tampak angker dalam pencahayaan minim. Hujan yang baru reda membuat udara terasa lembab. Dimas menyalakan senter kecil di kepalanya. Ia berjalan pelan melewati tank-tank yang pernah digunakan dalam operasi militer Indonesia. Ketika ia berhenti di depan sebuah helikopter lama, ia mendengar suara berat seperti langkah sepatu bot di belakangnya. Dimas menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan kendaraan tempur yang membentuk siluet gelap di bawah cahaya lampu taman. Ia menganggap itu hal biasa. Mungkin hanya suara ranting jatuh atau air menetes dari atap. Namun beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi, lebih jelas dan berirama. Sret-sret, seperti seseorang berjalan di atas kerikil. Dimas menegakkan tubuh. Ia menyorotkan senternya ke arah sumber suara. Tak ada siapapun. Ia mulai merasakan dingin menjalar di punggungnya. Dimas memutuskan masuk ke dalam gedung utama. Ruangan itu luas dan sunyi. Di dinding tergantung foto-foto para pahlawan. Di tengah ruangan, terdapat diorama perjuangan. Lampu-lampu redup menambah kesan menyeramkan. Ia menyiapkan tripod untuk merekam suasana malam. Ia berbicara ke kamera. Sekarang jam 10 malam. Saya berada di dalam ruang utama Museum Satria Mandala. Tidak ada pengunjung, hanya suara hujan dan angin dari ventilasi. Suaranya bergetar. Saat ia memeriksa kamera, tiba-tiba terdengar suara teriakan lirih dari arah koridor. Suara perempuan. Dimas terkejut dan menoleh cepat. Suara itu berhenti seketika. Ia menatap gelap ke arah koridor panjang. Rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Ia berjalan ke arah suara itu dengan hati-hati. Koridor itu menampilkan diorama perang. Ada patung-patung prajurit dengan seragam penuh lumpur dan senjata terhunus. Saat Dimas lewat, ia merasa seolah patung-patung itu menatapnya. Udara di ruangan semakin dingin. Lampu di ujung koridor tiba-tiba berkedip, lalu padam. Senter di kepalanya menjadi satu-satunya sumber cahaya. Dimas berhenti di depan ruangan bertuliskan, Ruang Operasi Mandala. Ia tahu ruangan itu berisi dokumentasi operasi militer besar di masa lalu. Pintu ruangan tertutup. Ia mencoba membuka, dan ternyata tidak dikunci. Pintu berderit pelan saat dibuka. Bau debu dan kertas tua menyeruak. Di dalam, ada meja besar dengan peta-peta lusuh menempel di dinding. Dimas menyalakan kameranya lagi. Ketika ia fokus merekam, kamera tiba-tiba mati. Baterai penuh beberapa menit lalu, tapi kini kosong total. Ia mengerutkan kening. Aneh, gumamnya. Saat ia menunduk memeriksa kamera, terdengar suara seseorang berbisik pelan di telinganya. Jangan ganggu operasi ini. Dimas terlonjak dan menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ruangan tetap kosong. Namun kini, di cermin kecil di pojok ruangan, ia melihat sesuatu. Bayangan seorang pria berseragam militer, lengkap dengan topi dan senjata.
Wajahnya datar tanpa ekspresi. Dimas mundur perlahan. Napasnya memburu. Ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Ia keluar dari ruangan dan berlari ke pos jaga. Pak Rudi kaget melihatnya pucat. "Loh, kenapa, Mas?" Dimas gemetar. "Pak, di ruang operasi saya lihat prajurit. Tapi dia bukan manusia." Pak Rudi menghela napas pelan. "Sudah sering ada yang lihat. Biasanya mereka cuma lewat. Jangan dilawan, jangan difoto." Malam itu, Dimas memutuskan tetap tinggal di museum. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran kisah yang selama ini hanya jadi rumor. Tapi dalam hati, ia tahu satu hal. Malam pertamanya di Museum Satria Mandala baru saja membuka pintu menuju misteri yang lebih dalam. Suara dari ruang diorama. Pagi berikutnya, Dimas bangun dengan kepala berat. Ia tertidur di ruang tunggu dekat pos keamanan. Di luar, matahari sudah tinggi. Suasana museum tampak biasa. Anak-anak sekolah datang berkunjung. Beberapa turis berfoto di dekat tank. Semua terlihat normal. Tapi bagi Dimas, malam sebelumnya masih terasa nyata. Ia memeriksa rekaman kameranya. Aneh. Semua video dari malam itu rusak. Hanya muncul gambar buram dan suara berisik. Tidak ada rekaman bayangan prajurit. Tidak ada suara bisikan. Seolah semua kejadian itu tidak pernah terjadi. Dimas mulai ragu, tapi perasaan takutnya berubah jadi penasaran. Ia memutuskan untuk kembali menyelidiki malam nanti. Siang itu, Dimas berjalan keliling museum. Ia mencatat isi setiap ruangan, senjata, seragam, dokumen, dan replika medan perang. Di ruang diorama, ia bertemu seorang pemandu bernama Mira, wanita muda yang ramah dan banyak tahu soal sejarah militer. "Mas Dimas, liputan buat apa?" tanya Mira sambil menatap brosur di meja. "Saya mau tulis artikel sejarah. Tapi juga ingin tahu soal kisah misteri di sini," jawab Dimas jujur. Mira tertawa kecil. "Ah, itu. Banyak yang bilang museum ini berhantu. Tapi saya belum pernah lihat apa-apa." Dimas menatapnya serius. "Kalau malam, kamu pernah jaga?" Mira menggeleng. "Saya pulang jam 5. Setelah itu, cuma ada satpam. Tapi pernah ada pengunjung yang pingsan di ruang diorama. Katanya, dia dengar suara orang berperang. Padahal, malam itu museum sudah tutup." Kata-kata itu membuat Dimas terdiam. Ia meminta izin untuk merekam di ruang diorama malam ini. Mira mengizinkan, tapi berpesan, "Kalau dengar suara, jangan ditanggapi. Keluar saja." Malam kembali turun. Museum sepi. Dimas membawa 2 kamera, senter besar, dan alat perekam suara. Ia memasang kamera pertama di ujung ruangan dan kamera kedua di dekat diorama terbesar. Adegan pertempuran di hutan Sumatera. Patung-patung prajurit di situ tampak hidup dalam cahaya remang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin mulai terasa. Dimas duduk di lantai sambil mendengarkan rekaman suara lewat headset. Awalnya hanya sunyi. Tapi setelah 15 menit, terdengar suara samar, teriakan, tembakan, dan langkah kaki tergesa. Dimas menegakkan tubuh. Ia menatap diorama di depannya. Semua patung tetap diam. Suara semakin jelas. "Lapor komandan. Pasukan siap menyerbu." Dimas mematikan alat perekam. Tapi suara itu tetap terdengar. Langsung dari arah diorama. Ia berdiri, menyorotkan senter ke arah patung-patung itu. Salah satu dari mereka tampak berubah posisi. Tangan yang tadinya memegang senjata ke bawah, kini terangkat. Dimas mundur beberapa langkah. Lampu di langit-langit berkelap-kelip, lalu padam total. Ruangan jadi gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara orang berlari, teriakan kesakitan, dan dentuman seperti bom. Dimas menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Ia berlari ke arah pintu, tapi pintu terkunci dari luar. Tiba-tiba,
Ada cahaya merah redup di tengah ruangan. Dimas melihat bayangan beberapa prajurit berjalan di antara patung-patung diorama. Mereka menunduk, membawa senjata, wajahnya penuh lumpur dan darah. Salah satu di antaranya menatap ke arah Dimas. Matanya kosong. Suaranya berat. "Kau wartawan? Catat, jangan biarkan kami dilupakan." Dimas terpaku. Suara itu bergema di kepalanya. Lalu semuanya berhenti. Lampu kembali menyala. Suara lenyap. Semua patung kembali ke posisi semula. Ia gemetar. Lututnya lemas. Saat ia menatap layar kamera, semua rekaman hilang lagi. File rusak. Seperti malam sebelumnya. Pak Rudi datang tergesa setelah mendengar Dimas berteriak. "Mas, ada apa lagi?" Dimas menunjuk ke arah diorama. "Mereka hidup, Pak. Saya lihat." Pak Rudi menarik napas panjang. Ruang itu memang paling sering bikin kejadian. Katanya, di bawah ruangan ini dulu tempat perawatan tentara yang gugur di perang. Banyak yang tidak sempat dimakamkan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap ke lantai, membayangkan tubuh-tubuh yang mungkin masih terkubur di bawah tempat ia berdiri. Pagi harinya, Dimas menulis catatan di laptop. Ia menulis setiap detail kejadian malam itu. Tapi ketika hendak menyimpan file, layar laptopnya berkedip. Tulisan di layar berubah sendiri. Baris terakhir kini bertuliskan, "Jangan hanya menulis sejarah. Dengar suara kami." Tangannya gemetar. Ia mematikan laptop. Tapi dalam hati, ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Sesuatu di museum ini sedang mencoba berkomunikasi dengannya. Ia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Arsip yang hilang. Hari ketiga penyelidikan Dimas dimulai dengan perasaan tidak nyaman. Sejak pagi, ia merasa ada yang memperhatikan. Di setiap sudut museum, langkah kakinya bergema seolah diikuti. Petugas dan pengunjung berjalan seperti biasa, tapi setiap kali Dimas berhenti, ia mendengar dengungan samar di telinganya. Ia duduk di ruang administrasi, menunggu izin dari bagian arsip. Ruangan itu dingin dan berbau kertas tua. Di dinding, tergantung foto-foto jenderal yang pernah memimpin operasi besar di Indonesia. Dimas melihat satu foto lama bertanggal 1964. Di situ ada sekelompok tentara berdiri di depan bangunan yang mirip dengan Museum Satria Mandala sebelum direnovasi. Di ujung foto, ada sosok prajurit muda yang wajahnya tidak terlalu jelas. Tatapannya lurus ke arah kamera. Entah kenapa, Dimas merasa seperti pernah melihat mata itu. Ia menatap foto itu lama. Petugas arsip, seorang pria tua bernama Pak Wahyu, datang membawa map coklat tebal. "Ini data lama, Mas. Catatan renovasi museum tahun 70-an. Banyak berkas hilang waktu banjir besar," katanya. Dimas membuka satu persatu dokumen itu. Sebagian besar berisi laporan teknis dan foto lokasi pembangunan. Tapi ada satu laporan yang menarik perhatiannya. Laporan itu tidak punya nama penulis, hanya tertulis, "Operasi Mandala, Unit Logistik." Di dalamnya ada peta bawah tanah dengan garis merah melingkari area di bawah ruang diorama. "Pak, apa museum ini punya ruang bawah tanah?" tanya Dimas. Pak Wahyu menghela napas. "Dulu katanya ada. Tapi waktu renovasi, ditutup permanen. Tidak tahu kenapa. Masih bisa diakses." Pak Wahyu menatapnya serius. "Mas, jangan coba-coba buka. Banyak yang bilang, waktu ditutup, ada jenazah prajurit yang belum diangkat. Setelah itu, setiap malam muncul suara-suara." Kata-kata itu membuat Dimas makin yakin. Ia harus menemukan pintu masuk ruang bawah tanah itu. Sore harinya, Dimas mengajak Pak Rudi berkeliling untuk mencari tanda-tanda pintu lama di sekitar ruang diorama. Mereka mengetuk lantai dan dinding dengan gagang besi. Setelah hampir 1 jam, mereka menemukan sesuatu. Di pojok ruangan belakang, lantainya terasa berongga.
Dimas menyingkirkan karpet dan menemukan pelat besi berkarat. Di tengahnya ada pegangan kecil. "Ini dia," kata Dimas pelan. Pak Rudi menatapnya ragu. "Mas yakin mau buka? Tidak ada yang tahu apa yang di bawah situ. Kalau ini bisa menjelaskan semua kejadian malam-malam sebelumnya, saya harus lihat." Malam pun tiba. Museum sudah ditutup. Dimas dan Pak Rudi kembali ke ruangan itu dengan senter dan kamera. Mereka menarik pelat besi itu perlahan. Bunyi deritnya memecah kesunyian. Bau tanah lembab dan karat langsung menyeruak. Di bawahnya ada tangga tua yang menurun ke ruang gelap. Dimas menyalakan kamera. "Kita turun perlahan, Pak." Pak Rudi menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Tangga itu sempit dan licin. Dindingnya lembab. Di bawah, mereka menemukan ruangan batu dengan meja kayu lapuk dan beberapa peti besi. Ada helm, baju loreng, dan peta lusuh di atas meja. Di dinding, tertulis dengan cat merah, "Operasi tidak selesai." Dimas mendekat dan memotret tulisan itu. Tiba-tiba, udara berubah dingin. Senter Pak Rudi berkedip, lalu mati. Dalam gelap, terdengar suara berat berbisik dari arah belakang. "Kami belum kembali." Dimas menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi di balik peti, muncul bayangan 3 sosok prajurit dengan seragam pudar. Wajah mereka gelap, tanpa ekspresi. Satu di antaranya membawa bendera kecil robek di ujungnya. "Mas, ayo naik." Suara Pak Rudi bergetar. Dimas mundur pelan, tapi tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar berbaris di belakang mereka. Irama teratur, berat, bergema di ruangan sempit itu. Bayangan prajurit lain muncul, makin banyak. Mereka berbaris, menatap lurus ke arah Dimas. Salah satu dari mereka bicara dengan suara serak. "Kenapa kalian buka pintu ini?" Dimas menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini." Sosok itu mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Itu wajah yang sama dengan prajurit di foto lama di ruang arsip. Tatapannya tajam, seolah hidup. "Kami dikubur tanpa nama. Kami tidak dilaporkan gugur. Kami dilupakan. Jangan biarkan sejarah menghapus kami." Dimas mencoba menjawab, tapi suara itu lenyap begitu saja. Lampu senter kembali menyala. Semua bayangan hilang. Ruangan kembali kosong. Ketika mereka keluar, pelat besi menutup sendiri. Pak Rudi langsung terkunci mulutnya. "Mas Dimas, jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau kepala museum tahu, bisa panjang urusannya." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah lantai yang kini tampak seperti biasa. Tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, di bawah sana, ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, ia memutar kembali rekaman kameranya. Kali ini, filenya tidak rusak. Di akhir video, tepat sebelum senter mati, terlihat jelas wajah prajurit itu menatap ke arah kamera. Bibirnya bergerak, seolah mengucapkan sesuatu. Dimas memperbesar gambar. Di layar muncul kalimat yang bisa terbaca dari gerakan bibirnya. "Tulis kebenaran kami." Dimas menatap layar lama. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Museum ini bukan hanya menyimpan sejarah. Ia menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Nama yang terhapus. Keesokan harinya, Dimas datang ke museum lebih pagi dari biasanya. Ia tidak bisa tidur semalam. Wajah prajurit dalam video terus terbayang di kepalanya. Tatapannya tajam, seolah menuntut sesuatu. Kata-kata terakhir yang terekam, "Tulis kebenaran kami," terasa seperti perintah yang harus ia jalankan. Di meja kerjanya, Dimas membuka catatan lama dan memeriksa ulang foto yang ia ambil dari ruang arsip. Ia mencocokkan wajah prajurit itu dengan data yang ada di internet. Hasilnya nihil. Tidak ada prajurit dengan wajah serupa dalam daftar resmi operasi militer yang pernah dilaksanakan di masa itu. Nama, pangkat, atau unitnya tidak tercatat sama sekali. Saat ia masih mencari,
Mira datang menghampiri dengan membawa 2 cangkir kopi. Mas Dimas dari pagi sudah di sini. Gak istirahat dulu? Katanya sambil tersenyum. Dimas menatapnya cepat. Mira, kamu tahu siapapun dari foto-foto lama di ruang arsip? Ada satu prajurit muda di pojok. Tidak ada namanya. Mira menggeleng. Setahu saya, sebagian foto itu hasil dokumentasi tidak resmi. Banyak yang belum didata waktu itu. Tapi kalau Mas mau, saya kenalin ke Pak Arman, kurator senior museum. Beliau sudah kerja di sini dari zaman awal renovasi. Nama itu menarik perhatian Dimas. Ia segera menemui Pak Arman, pria berusia 60-an dengan rambut putih dan wajah tegas. Di ruangannya penuh dengan dokumen, peta, dan benda-benda tua. Mas Dimas wartawan? Saya dengar kamu tertarik sama sejarah di balik museum ini, katanya sambil menatap tajam. Dimas mengangguk. Saya menemukan sesuatu di bawah ruang diorama. Ada ruang tua, dengan peralatan militer dan tulisan, operasi tidak selesai. Saya ingin tahu apa artinya. Pak Arman diam cukup lama. Ia mematikan rokoknya dan menatap keluar jendela. Ruang itu seharusnya tidak dibuka lagi, katanya pelan. Itu bagian dari sejarah yang tidak dicatat. Dulu, sebelum jadi museum, tempat ini adalah markas logistik dan juga rumah perawatan darurat. Banyak prajurit gugur di sini. Tapi ada satu unit yang kisahnya dihapus dari laporan resmi. Dihapus? Kenapa? Tanya Dimas cepat. Karena mereka dianggap gagal. Unit itu dituduh membocorkan rencana operasi dan menyebabkan banyak korban. Pemerintah waktu itu memutuskan untuk menghapus nama mereka dari semua arsip. Tidak ada yang tersisa, bahkan makam mereka tidak diberi nisan. Dimas merasa dadanya sesak. Ia menatap Pak Arman dengan ragu. Apakah prajurit di foto itu salah satu dari mereka? Pak Arman mengangguk perlahan. Kemungkinan besar. Ya, mereka disebut unit bayangan. Tidak resmi, tapi nyata. Mereka ikut dalam misi yang tak pernah diumumkan. Setelah pertemuan itu, Dimas merasa langkahnya semakin berat. Ia tahu kini ia berhadapan dengan bagian sejarah yang sengaja dilupakan. Malamnya, ia kembali ke museum sendirian. Ia ingin mencari bukti bahwa unit bayangan itu benar-benar ada. Ruang diorama gelap. Lampu hanya sebagian menyala. Ia memeriksa lantai di mana pintu besi berada. Tapi karpet sudah diganti. Tidak ada tanda-tanda pelat besi. Seolah semuanya ditutup kembali oleh pihak museum. Namun saat ia berjalan ke sisi kanan ruangan, ia melihat sesuatu di dinding. Ada tulisan samar, seperti tergores dari dalam cat tembok. Kami masih di sini. Dimas menyorot tulisan itu dengan senter. Jantungnya berdetak cepat. Saat ia menunduk, ia menemukan peluru tua berkarat di lantai. Ia memungutnya. Tiba-tiba udara di ruangan berubah dingin. Kamera di tangannya bergetar. Suara langkah sepatu muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Lebih dekat. Dimas menatap ke arah diorama hutan. Patung-patung di situ tampak bergerak pelan. Lalu, dari belakang salah satu patung, muncul sosok prajurit yang sama dengan di foto. Wajahnya kini lebih jelas. Matanya menatap lurus ke arah Dimas. Namaku, Letnan Suryo. Suaranya berat, terputus-putus. Dimas tertegun. Kau, prajurit yang hilang dari arsip itu? Suryo mengangguk perlahan. Kami tidak gagal. Kami dikorbankan. Kami diperintahkan untuk bertahan tanpa bantuan. Kami mati tanpa laporan. Nama kami dihapus agar operasi terlihat sukses. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar. Aku akan tulis semuanya. Aku janji. Suryo menatapnya lama. Kalau kau tulis, tulislah dengan benar. Jangan hanya buat cerita. Tulislah agar kami benar-benar hidup kembali di ingatan bangsa ini. Cahaya di ruangan bergetar. Dimas menutup mata sejenak. Saat ia membukanya, sosok itu hilang.
Hanya suara langkah sepatu yang menjauh, perlahan menghilang di antara patung-patung diorama. Keesokan paginya, Dimas mendapati sesuatu di meja kerjanya. Sebuah amplop coklat tua tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada kertas lusuh dengan stempel militer dan tulisan tangan samar. Unit bayangan, Operasi Mandala II, status, dihapus. Di bawah tulisan itu ada satu kalimat tambahan dengan tinta merah. Jika kau membaca ini, berarti mereka mempercayaimu. Dimas menggenggam kertas itu erat. Ia tahu, pekerjaannya kini berubah arah. Ini bukan sekadar liputan museum. Ini misi untuk menulis kembali sejarah yang sengaja disembunyikan. Dan malam berikutnya, ia bertekad kembali ke museum. Tidak untuk mencari hantu, tapi untuk menemukan kebenaran yang selama ini ditutup rapat di bawah nama besar sejarah. Operasi Mandala II. Langit sore Jakarta tampak labu saat Dimas memandangi halaman Museum Satria Mandala dari balkon lantai 2. Sejak menerima amplop misterius itu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mencoba mencari catatan tentang Operasi Mandala II di Arsip Nasional, tapi tidak menemukan apapun. Operasi itu seolah tidak pernah ada. Satu-satunya bukti hanya kertas lusuh bertanda, unit bayangan dihapus. Malamnya, Dimas memutuskan untuk mendatangi kembali ruang bawah tanah. Ia yakin, masih ada dokumen atau benda yang tertinggal di sana. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Mira menolak membiarkannya pergi sendirian setelah mendengar cerita singkat dari Dimas. Kalau kamu terus sendirian, bisa-bisa kamu hilang juga kayak yang lain, katanya dengan nada setengah khawatir. Mereka menunggu hingga museum sepi total. Pak Rudi berjaga di pos depan, seolah pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tangga menuju ruang bawah tanah kini tertutup plat besi yang lebih baru. Tapi Dimas sudah menyiapkan linggis kecil. Setelah beberapa kali hentakan, besi itu lepas perlahan. Bau tanah dan debu tua langsung menyeruak lagi. Mira menyalakan senter. Baunya kayak ruangan yang gak dibuka puluhan tahun. Dimas menuruni tangga perlahan. Setiap langkah menimbulkan gema berat. Ruangan di bawah masih sama seperti sebelumnya. Meja tua, peta lusuh, dan tulisan merah, operasi tidak selesai. Namun kali ini ada tambahan baru. Di dinding sebelah kanan, muncul tulisan lain yang seolah baru digores. Mandala II, gagal. Dimas mendekat, mengusap debu di dinding. Ternyata tulisan itu menutupi sesuatu. Ia menyeka lebih dalam dan menemukan plakat logam kecil di baliknya. Tertulis nama-nama prajurit dengan pangkat dan nomor regu. Di baris paling bawah, nama Letnan Suryo tertera jelas. Mira menatap dengan mata lebar. Jadi benar. Mereka nyata. Dimas mengangguk. Dan nama mereka sengaja dikubur di sini. Tiba-tiba, lampu senter Mira berkedip. Udara berubah dingin. Dari arah belakang, terdengar langkah-langkah perlahan, teratur seperti pasukan berbaris. Mereka menoleh. Di ujung tangga, samar-samar terlihat barisan prajurit dengan wajah penuh lumpur. Mereka berjalan pelan menuju ruangan. Salah satu prajurit membuka mulutnya. Operasi Mandala II gagal, bukan karena kami, tapi karena perintah salah. Suara itu berat dan bergema di seluruh ruangan. Dimas menelan ludah, lututnya lemas. Siapa yang memberi perintah itu? Sosok itu berhenti. Cahaya senter menangkap sebagian wajahnya. Letnan Suryo. Komando pusat mengorbankan kami. Agar operasi terlihat berhasil. Mereka menutup kebenaran. Mereka menutup kami. Mira menatap ke arah Dimas. Wajahnya pucat. Kita harus keluar. Dim. Tapi Dimas tetap berdiri. Tunggu. Aku harus tahu semuanya. Suryo melangkah maju, menatap langsung ke arah Dimas. Di meja itu, ada berkas yang mereka sembunyikan. Di bawah peta. Dimas bergegas ke meja tua itu. Ia mengangkat peta lusuh dan menemukan amplop besar yang dilapisi plastik.
Di dalamnya ada laporan operasi bertanggal 12 Mei 1962. Di halaman pertama tertulis, Operasi Mandala II tujuan, perebutan wilayah rahasia di perbatasan timur. Namun di bagian bawah laporan, ada coretan merah tebal. Operasi dibatalkan. Unit 07 dinyatakan hilang. Semua catatan dimusnahkan. Mira membaca cepat. Unit 07 itu unit bayangan. Dimas mengangguk pelan. Ya, mereka yang dikirim tanpa izin resmi. Tiba-tiba ruangan bergetar pelan. Lampu senter padam seketika. Suara dentuman keras terdengar seperti bom di kejauhan. Teriakan prajurit menggema di seluruh ruang bawah tanah. Dimas dan Mira berlutut menutup telinga. Suara pertempuran terdengar nyata. Tembakan, granat, dan jeritan kesakitan. Kemudian, semuanya berhenti. Saat mereka membuka mata, ruangan kini berubah. Tidak ada meja, tidak ada peti besi. Mereka seperti berdiri di tengah hutan pertempuran. Kabut tebal menyelimuti sekitar. Puluhan prajurit berlari di sekeliling mereka. Dimas menatap ke arah Mira, tapi Mira tampak membeku. Ia juga melihat hal yang sama. Letnan Suryo muncul di tengah kabut. Inilah yang kami alami. Tidak ada bantuan. Tidak ada perintah kembali. Kami mati di sini. Dimas melihat peluru menembus dada beberapa prajurit. Tubuh mereka jatuh, lalu hilang dalam kabut. Suryo menatapnya lagi. Tulis semua ini. Jangan biarkan nama kami hilang 2 kali. Cahaya tiba-tiba menyilaukan mata mereka. Dimas dan Mira tersadar sudah kembali di ruang bawah tanah. Ruangan tenang seperti semula. Hanya kini amplop di tangan Dimas sudah terbuka penuh. Mira terisak kecil. Aku gak tahu lagi ini nyata atau bukan. Dimas menarik napas panjang. Nyata atau tidak, mereka ingin kita tahu. Dan kita harus sampaikan. Mereka menutup plat besi kembali dan meninggalkan ruangan itu. Di tangga terakhir, Dimas menoleh ke bawah sekali lagi. Samar-samar ia melihat sosok Suryo memberi hormat, lalu menghilang dalam gelap. Di atas permukaan, udara malam Jakarta terasa berbeda. Dimas memandangi langit yang gelap. Ia tahu, kini ia memegang sesuatu yang besar. Sebuah rahasia yang lebih dari sekadar kisah mistis museum. Ini adalah sejarah yang dihapus dan sedang menuntut untuk ditulis ulang. Malam itu, di kamarnya, Dimas mulai menulis. Ia memberi judul artikelnya. Unit Bayangan, pasukan yang dihapus dari sejarah Operasi Mandala II. Namun ketika ia mengetik paragraf pertama, laptopnya tiba-tiba mati sendiri. Saat menyala lagi, layar menampilkan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Jangan takut, kami bersamamu. Dimas menatap layar itu lama. Ia tahu, kali ini ia tidak sendirian. Mereka, para prajurit yang terhapus dari sejarah, kini mempercayakan kisahnya padanya. Dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Tekanan dari atas. Sudah 3 hari sejak Dimas menulis artikel tentang unit bayangan. Ia belum berani menerbitkannya. Setiap kali hendak menekan tombol publikasi, laptopnya hang. 2 kali file itu hilang, lalu muncul kembali sendiri di folder lain. Tapi setiap versi yang muncul selalu memiliki tambahan kalimat di akhir. Jangan berhenti. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dimas mulai merasa diawasi. Saat keluar dari museum, ada mobil hitam yang selalu parkir di seberang jalan. Saat ia di kafe menulis, 2 pria berpakaian rapi duduk tak jauh darinya. Mereka tidak bicara, hanya memperhatikan. Suatu pagi, Dimas menerima panggilan dari redaksinya. Dimas, datang ke kantor sekarang. Suara pimpinan redaksi terdengar tegas. Ketika sampai, suasana kantor berbeda. Semua tampak tegang. Atasan Dimas, Pak Arya, memanggilnya ke ruang rapat. Kamu menulis artikel apa di museum itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Penelusuran sejarah operasi militer yang belum tercatat.
jawab Dimas hati-hati. Pak Arya meletakkan map di meja. Ini surat dari pihak militer. Mereka minta liputanmu dihentikan. Katanya kamu melanggar izin penelitian. Dimas kaget. Saya punya izin resmi dari museum. Pak Arya menatapnya tajam. Saya tahu. Tapi mereka tidak bicara soal museum. Mereka bilang kamu membuka area yang seharusnya tertutup. Dan mereka ingin semua datamu diserahkan. Dimas terdiam. Ia tahu maksudnya. Ruang bawah tanah dan dokumen operasi Mandala 2 pasti sudah diketahui. Kalau kamu lanjutkan, kamu bukan cuma kehilangan pekerjaan. Bisa-bisa kamu hilang. Dimas keluar dari kantor dengan pikiran kacau. Di luar, mobil hitam yang sama masih menunggu. Kali ini pintunya terbuka sedikit. Seorang pria berjas abu-abu menatapnya dari dalam. Dimas mempercepat langkah dan langsung naik ojek online menuju apartemen. Sesampainya di rumah, ia mendapati pintu apartemennya tidak terkunci. Isinya berantakan. Laptop, kamera, semua dokumen tentang museum hilang. Tapi di meja, ada satu amplop baru. Tulisan tangan di depannya mirip dengan tulisan pada dokumen lama. Ia membuka pelan. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Mereka berusaha membungkam. Tapi kami tidak akan diam. Malam itu, Dimas memutuskan menemui Mira. Ia menceritakan semuanya. Mira mendengarkan dengan wajah tegang. Mas, ini sudah bukan urusan museum lagi. Ini bisa jadi bahaya. Tapi aku sudah terlanjur tahu, jawab Dimas pelan. Kalau aku berhenti, cerita mereka akan mati untuk kedua kalinya. Mira menatapnya lama. Kalau begitu, kita lakukan dengan hati-hati. Aku kenal seseorang di arsip militer lama. Namanya Pak Hasan. Dia pernah kerja di bagian logistik waktu 60-an. Mungkin dia tahu soal unit bayangan. Keesokan harinya, mereka bertemu Pak Hasan di rumahnya di daerah Cibubur. Pria itu sudah tua, rambut putihnya tipis, tapi matanya tajam. Saat Dimas menyebut unit bayangan, Pak Hasan terdiam cukup lama. Aku pikir nama itu tidak akan pernah disebut lagi, katanya pelan. Jadi mereka benar-benar ada? Tanya Dimas. Ya. Mereka dikirim ke operasi rahasia di perbatasan timur. Tapi operasi itu bocor. Banyak korban. Komando pusat panik, lalu menuduh unit bayangan membocorkan data. Padahal mereka hanya korban. Kenapa semua catatannya dihapus? Supaya operasi dianggap sukses. Kalau publik tahu ada pasukan yang dikorbankan tanpa alasan, bisa jadi skandal besar. Dimas menunduk. Semua potongan cerita mulai menyatu. Lalu siapa yang memerintahkan penghapusan? Pak Hasan menatap tajam. Saya tidak bisa bilang. Tapi satu hal yang pasti, dokumen aslinya masih ada. Disimpan di ruang arsip bawah museum. Hanya bisa diakses dengan kunci khusus militer. Mira menatap Dimas dengan gelisah. Kamu mau ambil dokumen itu? Dimas mengangguk pelan. Aku harus. Itu satu-satunya cara membuktikan kebenaran mereka. Malamnya, Dimas kembali ke museum sendirian. Ia tahu ini berisiko. Tapi sesuatu di dalam dirinya terasa memaksa. Museum itu kini dijaga lebih ketat. Ia menunggu hingga tengah malam. Ketika penjaga berganti shift, ia menyelinap melalui pintu samping, berjalan melewati diorama yang gelap. Di ruang bawah tanah, karpet sudah diganti lagi. Tapi Dimas tahu di mana posisi pintu lama itu. Ia mengetuk 3 kali, dan lantai bergetar sedikit. Pelat besi terbuka perlahan, kali ini tanpa suara. Ia turun dengan hati-hati. Ruangan di bawah kini berbeda. Di pojok ruangan, ada lemari besi besar yang sebelumnya tidak ada. Di permukaannya tertulis, Arsip Militer, Mandala 2. Ia mencoba membukanya, tapi terkunci. Ia menyorot ke lantai, mencari sesuatu. Di situ,
Ada sebuah kunci logam kecil tergantung di paku tua. Saat ia memegang kunci itu, suara berat terdengar di belakangnya. "Kau datang lagi." Dimas menoleh cepat. Letnan Suryo berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Kunci itu untuk membuka kebenaran. Tapi hati-hati. Begitu kau buka, mereka juga akan datang. Dimas menatap lemari besi itu lama. Ia tahu risikonya. Tapi tangannya tetap bergerak. Kunci dimasukkan. Diputar pelan. Suara klik terdengar keras. Lemari terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan map bertanda rahasia, foto pasukan, dan satu catatan tangan. Di halaman pertama tertulis nama-nama prajurit unit bayangan. Di bawahnya, sebuah tanda tangan besar berinisial KG. Dimas menyalakan kamera, merekam semuanya. Tapi tiba-tiba terdengar langkah cepat dari atas. Seseorang membuka pintu besi. Suara pria berteriak, "Hei, siapa di bawah?" Dimas segera menutup lemari dan mematikan senter. Ia menahan napas di kegelapan. Suara langkah mendekat. Ia melihat cahaya lampu senter bergetar di tangga. Tapi sebelum sosok itu turun sepenuhnya, lampu di seluruh ruangan padam. Gelap total. Tiba-tiba, suara derap sepatu muncul di sekeliling. Ratusan langkah. Suara komando terdengar jelas. "Lindungi dokumen. Jangan biarkan mereka ambil lagi." Cahaya merah muncul di seluruh ruangan. Puluhan sosok prajurit muncul dari kabut, mengelilingi Dimas dan penjaga yang kini ketakutan di tangga. Dimas hanya bisa menatap. Letnan Suryo berdiri di tengah, menatapnya sekali lagi. "Kau sudah membuka kunci sejarah. Sekarang, jangan biarkan mereka menutupnya kembali." Cahaya itu menyilaukan. Suara tembakan dan teriakan bergema lagi. Lalu semuanya gelap. Ketika Dimas membuka mata, ia sudah berada di halaman museum. Fajar hampir menyingsing. Di tangannya masih tergenggam catatan tangan bertuliskan nama-nama prajurit unit bayangan. Ia menatapnya dengan tangan gemetar. Kini tidak ada jalan mundur. Ia harus menulis, secepat mungkin, sebelum mereka yang di atas datang menutup kebenaran itu selamanya. Kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Pagi itu Jakarta diguyur hujan deras. Langit kelabu, seolah tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi. Dimas duduk di depan laptop, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Di tangannya masih ada catatan unit bayangan yang ia temukan semalam di ruang bawah tanah Museum Satria Mandala. Tulisan tangan di dalamnya sudah kusam, namun setiap kata terasa hidup. Ia tahu ini bukan sekadar arsip militer. Ini adalah bukti pengkhianatan, dan mungkin pembunuhan. Ia menatap layar laptop. Artikel baru sudah terbuka. Judulnya sederhana, "Unit Bayangan Pasukan yang Dihapus dari Sejarah Indonesia." Tapi jarinya berhenti di atas keyboard. Ia menatap jendela. Di luar, sebuah mobil hitam terparkir lagi di seberang jalan. Sama seperti sebelumnya. Mesin mobil itu menyala tanpa suara. Seseorang di dalamnya mengamati ke arah apartemennya. Dimas menarik napas dalam. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam video pengakuan. "Saya Dimas Pradana, jurnalis. Saya menemukan dokumen yang menunjukkan keberadaan unit bayangan, pasukan militer yang dihapus dari sejarah resmi. Mereka dituduh berkhianat, tapi sebenarnya mereka dikorbankan dalam operasi rahasia bernama Mandala II. Ini buktinya." Ia mengangkat catatan itu ke depan kamera. "Jika video ini terhenti tiba-tiba, artinya saya sudah tidak aman." Suara ketukan keras di pintu membuatnya terhenti. "Mas Dimas, buka. Ini saya, Mira." Ia bergegas membuka pintu. Mira masuk dengan napas terengah. Wajahnya tegang. "Mas, kamu harus keluar sekarang. Aku barusan lihat 2 orang berseragam masuk ke lantai bawah. Mereka tanya nomor apartemenmu." Dimas langsung menyalakan flash disk, menyalin video dan file dokumen ke dalamnya.
Kita harus kirim ini ke luar negeri. Aku punya kontak di situs investigasi internasional. Mira mengangguk. Cepat. Mereka turun lewat tangga darurat. Saat sampai di lantai 3, suara langkah berat terdengar dari atas. 2 pria berseragam hitam muncul membawa senjata. Mira menarik tangan Dimas. Mereka berlari ke lorong belakang. Suara peluru mengenai dinding. Pecahan beton beterbangan. Mereka keluar lewat pintu darurat dan masuk ke gang sempit di belakang gedung. Hujan semakin deras. Dimas menatap ke belakang. Mobil hitam itu sudah menunggu di ujung jalan. Arah ke kanan, teriak Mira. Mereka berlari menuju halte, menyetop taksi pertama yang lewat. Ke kantor berita internasional di Sudirman. Sepanjang jalan, Dimas tak berhenti menatap laptopnya. File dokumen itu sudah dikirim lewat server terenkripsi. Namun sinyal tiba-tiba hilang. Layar menjadi hitam. Sebuah tulisan muncul, akses ditolak. Anda diawasi. Mira menatap layar itu, wajahnya pucat. Mas, mereka sudah masuk ke sistemmu. Dimas menatap jam tangannya. Tidak masalah. File fisiknya masih ada. Ia merogoh saku, memastikan flash disk masih aman. Ketika mereka tiba di kantor berita, gedung itu tampak kosong. Lampu-lampu padam, hanya resepsionis tua yang berjaga. Permisi, saya ingin menemui redaktur luar negeri. Penting. Petugas itu menatap mereka dingin. Anda Dimas Pradana. Dimas mengangguk. Petugas itu tersenyum tipis. Kami sudah menunggu. Sebelum Dimas sempat bereaksi, 2 pria bersetelan hitam muncul dari ruangan dalam. Mereka memegang identitas militer. Ikut kami, Pak Dimas. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Mira berbisik pelan. Mas, jangan ikut mereka. Tapi Dimas tahu melawan sekarang sama saja dengan bunuh diri. Ia mengikuti mereka ke dalam ruang rapat. Ruangan itu dingin dan gelap. Di ujung meja, duduk seorang pria tua berjas abu-abu. Wajahnya tegas, rambutnya putih bersih. Ia menatap Dimas lama. Anak muda, kau terlalu berani. Banyak hal di negara ini yang sebaiknya tetap disimpan di tempatnya. Sejarah bukan milik satu pihak, jawab Dimas tegas. Pria itu tersenyum tipis. Kau pikir kau bisa mengubah sejarah dengan artikel? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Dimas mengeluarkan flash disk dan meletakkannya di meja. Saya tahu cukup banyak untuk tidak diam. Pria tua itu memandang flash disk itu, lalu berkata pelan, kalau begitu, kau sudah siap menanggung akibatnya. Lampu tiba-tiba padam. Hembusan angin dingin masuk dari ventilasi. Dari kegelapan terdengar suara langkah-langkah berat, seperti barisan prajurit berbaris. Dimas menoleh cepat. Sosok-sosok berpakaian tempur muncul perlahan di sudut ruangan, menembus dinding seperti bayangan asap. Di dada mereka, lambang yang sama, unit bayangan. Mira menjerit pelan. Pria tua itu bangkit dengan wajah pucat. Tidak mungkin, mereka sudah. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sosok Letnan Suryo muncul di belakangnya. Kami tidak pernah mati, Pak Jenderal. Kami hanya disembunyikan. Cahaya listrik menyala kembali. Tapi kini ruangan itu kosong. Tidak ada lagi pria tua. Tidak ada lagi pengawal. Hanya Dimas, Mira, dan flash disk di meja. Di layar monitor besar di depan mereka, muncul file yang terbuka sendiri. Tulisan di atasnya, Operasi Mandala 2 penghapusan data resmi. Disahkan oleh KG. Dimas memotret layar itu cepat-cepat. Ia tahu ini bukti terakhir. Ia menyalin datanya ke flash disk cadangan dan memutus semua kabel internet. Kita keluar sekarang, katanya. Mira mengangguk. Mereka meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Di luar, hujan mulai reda. Jalanan masih basah. Mereka berjalan cepat menuju halte, tanpa bicara. Setibanya di halte,
Dimas menatap langit yang mulai terang. "Kamu yakin mau teruskan ini?" tanya Mira. Dimas mengangguk pelan. "Mereka sudah mati karena dibungkam. Kalau aku diam, aku sama saja dengan mereka yang menghapus sejarah." Ia menatap flash disk di tangannya. "Besok, dunia akan tahu." Namun, ketika mereka menunggu bus, seseorang melintas di belakang mereka. Pria itu berjas abu-abu, sama seperti yang ada di ruangan tadi. Tapi kali ini wajahnya lebih pucat, dan tubuhnya sedikit tembus cahaya. Ia berhenti sebentar, menatap Dimas, lalu berbisik pelan. Kebenaran tak bisa disembunyikan, tapi tidak semua orang siap mendengarnya. Pria itu menghilang di udara. Dimas menggenggam flash disk lebih erat. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Bayangan di balik kebenaran. Pagi itu Jakarta kembali ramai. Di layar televisi, berita besar muncul di semua saluran. Dokumen rahasia militer bocor ke publik. Benarkah ada unit bayangan yang dihapus dari sejarah? Nama Dimas Pradana terpampang di bawah layar. Wartawan, penulis artikel investigasi, dan kini, orang yang paling dicari di Indonesia. Artikel yang ia unggah semalam diunggah ulang ribuan kali. Salinan video pengakuannya beredar cepat di media sosial. Banyak orang mendukung, tapi banyak juga yang menuduhnya menyebarkan fitnah. Pihak militer mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut dokumen itu palsu. Namun publik sudah terlanjur percaya. Dimas dan Mira bersembunyi di rumah kontrakan kecil di pinggiran Depok. Laptop, ponsel, semua disembunyikan. Mereka hidup dalam ketegangan setiap detik. "Mas, berita ini gila. Lihat," kata Mira sambil menatap layar ponsel yang menampilkan forum daring. Orang-orang mulai mencari siapa KG. Banyak yang bilang itu singkatan nama jenderal tinggi yang masih aktif. Dimas mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apakah KG masih hidup. Tapi jelas dia orang penting. Dokumen itu ditandatangani olehnya." Mira menatapnya cemas. "Mas, kalau mereka tahu kita di sini, kita selesai." "Aku tahu. Tapi sekarang bukan waktunya mundur. Aku mau temui seseorang." "Siapa?" "Pak Hasan. Dia satu-satunya yang tahu lebih banyak dari kita." Malam itu mereka berangkat diam-diam ke rumah Pak Hasan. Namun ketika sampai, rumah itu sudah hancur terbakar. Polisi berjaga di depan. Warga berkerumun. Seorang tetangga berkata lirih, "Kebakaran jam 3 pagi. Orang tua itu nggak sempat keluar. Katanya listrik korslet." Dimas menatap puing rumah yang masih berasap. Ia tahu itu bukan korslet. Seseorang berusaha menghapus saksi. Mira menarik tangannya. "Mas, kita harus pergi. Ini sudah terlalu berbahaya." Tapi Dimas diam. Di antara abu, ia melihat sesuatu berkilat, potongan logam kecil, berbentuk lencana militer. Ia mengambilnya pelan. Di baliknya terukir tulisan, "Unit bayangan kami tidak pernah mati." Malam itu mereka bersembunyi di hotel kecil. Dimas duduk di lantai, menatap lencana itu. Mereka mencoba menghapus bukti fisik, tapi roh para prajurit itu tidak tenang. Mira menghela napas. "Mas, jangan ngomong begitu. Aku masih belum bisa lupa apa yang kita lihat di museum." Dimas menatapnya. Mereka datang bukan untuk menakuti. Mereka ingin diingat. Pukul 3 dini hari, Dimas terbangun oleh suara langkah di luar kamar. Ia membuka pintu sedikit. Koridor hotel gelap. Tapi suara itu makin jelas. Suara derap sepatu berat, seperti tentara berbaris. Ia menatap ke ujung lorong. Sekilas, ia melihat barisan prajurit berseragam lusuh berjalan melewati dinding. Wajah mereka kosong. Suara radio tua terdengar lirih. "Unit bayangan, siaga, bertahan." Dimas menutup pintu cepat. Napasnya terengah. Mira terbangun. "Ada apa?" "Mereka di sini lagi," jawabnya pelan. Pagi harinya,
Dimas menerima email tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Kau sudah membangunkan mereka. Sekarang mereka ingin bicara. Di bawahnya, ada alamat koordinat. Titiknya mengarah ke area belakang Museum Satria Mandala. Tanpa pikir panjang, Dimas memutuskan kembali ke sana. Mira menolak ikut, tapi akhirnya menyerah. Kalau kamu pergi, aku ikut. Aku nggak mau kamu hilang sendirian. Malam itu mereka tiba di museum yang sudah dijaga ketat. Portal besi ditutup, tapi Dimas tahu jalan masuk samping. Mereka menyusup masuk, melewati deretan tank dan pesawat tempur yang sunyi di halaman. Udara dingin dan lembab. Saat mereka sampai di ruang bawah tanah, lampu-lampu padam dengan sendirinya. Dimas menyalakan senter. Dinding lembab, karpet baru kini tampak berdebu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari belakang. Mereka menoleh. Sosok Letnan Suryo berdiri di tengah ruangan. Seragamnya kini lebih jelas. Wajahnya pucat tapi matanya tenang. Terima kasih sudah membawa nama kami kembali, katanya pelan. Tapi kau harus tahu, kebocoran ini akan membuka pintu yang lebih besar. Mereka akan mencoba menutupnya dengan darah. Dimas menatapnya. Apa maksudmu? Suryo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lemari besi yang dulu Dimas buka. Itu bukan satu-satunya arsip. Ada dua lagi. Satu disimpan di markas lama, satu di rumah orang yang menandatanganinya. Siapa orang itu? Suryo menatap tajam. KG. Dia masih hidup. Dan dia tahu kau sudah punya buktinya. Suara keras tiba-tiba terdengar dari atas. Pintu museum terbuka paksa. Langkah sepatu tentara turun cepat. Lampu sorot menyinari ruang bawah tanah. Tangkap mereka. Dimas menarik tangan Mira, berlari ke arah lain. Tapi Suryo berdiri di depan mereka, menatap Dimas sekali lagi. Kebenaran sudah kau mulai. Jangan berhenti di tengah jalan. Tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya, lalu lenyap. Suara tembakan terdengar. Dimas dan Mira berlari keluar lewat koridor sempit. Asap tebal memenuhi ruangan. Saat mereka berhasil keluar ke halaman belakang, sirene meraung. Mobil militer mengepung area museum. Dimas memeluk Mira erat. Kita harus cari KG sebelum mereka dapat kita duluan. Mira mengangguk dengan mata berkaca. Tapi bagaimana caranya? Dimas menatap ke arah gedung museum yang kini terbakar sebagian. Nama itu pasti ada dalam dokumen cadangan. Kita temukan dulu. Malam itu mereka melarikan diri melalui jalan setapak di belakang museum. Di kejauhan, suara tembakan masih terdengar samar. Namun di langit, awan mulai terbuka. Bulan penuh bersinar terang. Di jalanan kosong itu, Dimas merasa seseorang berjalan di belakangnya. Ia menoleh sekilas, dan di sana, di antara kabut, puluhan sosok berseragam berdiri tegap. Mereka memberi hormat, lalu perlahan menghilang satu persatu. Dimas berhenti sejenak. Ia menatap Mira dan berkata pelan, mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran lengkap terungkap. Dan malam itu, mereka mulai perjalanan baru, mencari KG, satu-satunya orang yang bisa menjawab siapa sebenarnya dalang di balik penghapusan unit bayangan. Konfrontasi terakhir. 3 hari berlalu sejak peristiwa kebakaran di Museum Satria Mandala. Berita di televisi penuh dengan laporan kontradiktif. Ada yang menyebut insiden itu sabotase. Ada yang bilang kebakaran biasa. Tapi nama Dimas Pradana terus muncul di semua kanal berita. Foto wajahnya terpampang di media sosial. Pihak berwenang menyebutnya buron pengganggu stabilitas nasional. Namun di balik semua itu, Dimas dan Mira masih bersembunyi. Mereka kini berada di rumah tua di daerah Bogor, milik teman lama Mira yang juga mantan jurnalis. Rumah itu sunyi, dikelilingi pepohonan tinggi, jauh dari jalan besar. Malam itu, Dimas duduk di depan meja kayu dengan laptop tua yang terhubung ke server offline. Ia menatap satu folder di layar. Mandala 2 Final. Mas, kita sudah sejauh ini,
kata Mira pelan sambil membawa secangkir kopi. Kamu yakin mau lanjut? Semua orang yang tahu soal unit bayangan sudah dihapus satu persatu. Kalau Kage masih hidup, dia pasti tahu kamu cari dia. Dimas tidak menjawab. Ia membuka file berisi potongan surat-surat lama yang disalin dari arsip museum. Di salah satu surat, ada nama lengkap tertulis jelas, Kolonel Kertanegara Guntur. Inisialnya cocok dengan tanda tangan di dokumen. Ia mengetik cepat, menelusuri data lama dari arsip publik. Nama itu muncul lagi dalam laporan resmi operasi militer tahun 1966. Tapi setelah tahun itu, catatannya hilang. Seolah orang itu menguap dari sejarah. Dimas memutar kursi, menatap Mira. Dia masih hidup. Aku yakin. Ada laporan keuangan Yayasan Pensiunan Militer atas namanya. Aktif sampai tahun lalu. Alamatnya di kawasan Puncak. Mira memejamkan mata sebentar. Kalau kamu benar, berarti kita akan menghadapi orang yang menyembunyikan semuanya selama puluhan tahun. Dimas menatapnya dalam. Dan dia satu-satunya yang bisa memastikan siapa yang memerintahkan pembunuhan unit bayangan. Malam berikutnya, mereka menuju puncak. Udara dingin, kabut turun tebal. Di ujung jalan kecil, tampak villa tua dengan pagar besi tinggi. Lampu di dalamnya redup. Dimas berhenti di kejauhan, menatap lewat teropong kecil. Dia di sana, bisiknya. Lihat penjaganya. Semua bersenjata. Mira menggenggam tangannya. Kita masuk bagaimana? Dimas tersenyum tipis. Kita tunggu mati lampu. Aku lihat generator di belakang rumah. Kalau itu berhenti, mereka gelap total. Setengah jam kemudian, suara mesin generator mendadak berhenti. Lampu villa padam. Dimas bergerak cepat. Mereka melompati pagar, berlari ke arah belakang. Pintu dapur tidak terkunci. Begitu masuk, suasana villa sunyi. Hanya suara detak jam dinding terdengar. Di dinding ruang tamu tergantung banyak foto tua, perwira-perwira berseragam, parade militer, dan satu foto besar bertuliskan Operasi Mandala II. Di tengah foto itu, berdiri seorang pria berwajah keras, Kolonel Kertanegara Guntur. Tiba-tiba, suara dari arah tangga membuat mereka menoleh. Seorang pria tua muncul perlahan, mengenakan jas abu-abu. Wajahnya sama dengan pria yang pernah Dimas lihat di ruang kantor berita. Jadi kau akhirnya datang, katanya pelan. Kau seharusnya berhenti waktu masih bisa. Dimas berdiri tegak. Kau Kertanegara Guntur. Pria itu tersenyum samar. Ya, tapi orang-orang dulu memanggilku Kage. Kenapa kau hapus unit bayangan dari sejarah? Kage berjalan pelan ke arah jendela, menatap keluar. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka bagian dari operasi yang gagal. Kalau publik tahu, bisa terjadi kekacauan politik. Kami diperintahkan menghapus jejak mereka. Semua data, semua nama, bahkan kuburan mereka. Mereka tidak berkhianat. Mereka dikorbankan. Kage menatap Dimas tajam. Begitulah perang bekerja. Ada yang harus dikorbankan demi stabilitas. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar. Tanah bergetar. Lampu villa berkedip lalu padam total. Dari arah halaman, terdengar langkah berat. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Dimas menoleh ke jendela, dan melihat bayangan prajurit muncul dari kabut. Kage menegang. Tidak, ini tidak mungkin. Suara serak berat terdengar dari luar. Kami datang menagih janji, Jenderal. Dimas dan Mira melihat dari jendela. Puluhan sosok berseragam lusuh berdiri tegap di bawah hujan. Wajah mereka pucat. Tubuh mereka diterangi cahaya samar. Di barisan depan berdiri Letnan Suryo. Kami mati tanpa nama, tanpa penghormatan. Sekarang waktunya kebenaran kembali. Kage mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar. Kalian sudah saya kubur.
Suryo menatap tajam. Tidak cukup dalam, Jenderal. Angin berhembus kencang. Jendela terbuka sendiri. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Kage jatuh berlutut, menutupi wajahnya. "Maafkan aku," katanya dengan suara serak. "Aku hanya menjalankan perintah." Suryo melangkah mendekat. Perintah bukan alasan untuk membunuh kebenaran. Tubuh Kage mulai bergetar hebat. Dari kulitnya keluar cahaya samar. Lalu perlahan tubuhnya memudar seperti asap. Dalam beberapa detik, ia lenyap tanpa suara. Semua menjadi hening. Cahaya di luar meredup. Sosok-sosok prajurit menatap Dimas. Letnan Suryo memberi hormat terakhir. "Terima kasih, Nak. Sekarang nama kami akan dikenang." Setelah itu, mereka menghilang satu persatu. Udara menjadi tenang. Hujan berhenti. Dimas menatap Mira. Wajahnya lelah tapi lega. "Mereka sudah bebas," katanya pelan. Mira mengangguk. "Dan kamu sudah selamatkan sejarah." Dimas menatap foto lama di dinding. Kini gambar para prajurit di foto itu tampak lebih jelas, seolah warna dan cahaya di dalamnya hidup kembali. Ia mengangkat kameranya dan mengambil satu gambar terakhir. Sekarang dunia tahu siapa unit bayangan sebenarnya. Beberapa hari kemudian, artikel terakhir Dimas diterbitkan di media internasional. Judulnya, "Unit Bayangan, Pasukan yang Disembunyikan, Kebenaran yang Tak Pernah Mati." Laporan itu mengguncang publik. Pemerintah akhirnya membuka kembali arsip lama dan memberi penghargaan anumerta kepada anggota unit bayangan. Dimas berdiri di depan Museum Satria Mandala. Kini sudah direnovasi. Di taman belakang berdiri monumen baru bertuliskan, "Untuk mereka yang gugur tanpa nama, kami tidak pernah mati." Ia menatap nama-nama yang terpahat di batu itu. Di antara mereka, tertulis satu nama yang ia kenal. Letnan Suryo Prakoso. Dimas menunduk hormat. "Aku janji, nama kalian tak akan pernah hilang lagi." Di kejauhan, suara angin berhembus lembut. Sekilas, ia melihat sosok para prajurit berdiri di bawah pohon, memberi hormat dengan tenang sebelum akhirnya memudar perlahan bersama cahaya matahari pagi. Warisan yang tak terhapus. Beberapa bulan setelah kebenaran tentang unit bayangan terungkap, Museum Satria Mandala kembali ramai dikunjungi. Ruangan yang dulu gelap dan penuh misteri kini menjadi tempat penghormatan. Di sana, terpajang dokumen-dokumen asli yang dulu disembunyikan, foto-foto pasukan yang gugur, dan rekaman suara yang direstorasi oleh tim sejarah nasional. Dimas kini bekerja sebagai kurator tamu di museum itu. Rambutnya sedikit lebih panjang. Wajahnya tampak tenang. Ia tidak lagi mengejar berita, tapi menjaga agar cerita itu tetap hidup. Mira masih menemaninya, membantu menulis buku tentang perjalanan mereka. Setiap pagi, Dimas berjalan ke halaman belakang, ke arah monumen batu bertuliskan nama-nama unit bayangan. Ia selalu meletakkan bunga putih di sana. Kadang, saat matahari terbit dan kabut mulai naik, ia mendengar suara langkah kaki baris berbaris. Irama langkah itu teratur, menggaung lembut di antara pepohonan. Ia tersenyum. "Mereka masih di sini," bisiknya. "Menjaga negeri yang dulu pernah mereka lindungi dengan nyawa." Museum Satria Mandala kini tidak lagi sekadar tempat mengenang sejarah militer, tetapi juga saksi bahwa kebenaran, meski disembunyikan dalam gelap, akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke terang.